kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa istiqomah. Yang pertama di antara hal yang membantu kita untuk istiqomah, yang paling pertama, yang paling penting adalah berdoa. Paling penting adalah apa? Berdoa. Doa di antara yang harus kita konsen tatkala berdoa adalah doa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini paling penting, sering kita baca setiap hari minimal 17 kali, cuma tidak kita konsen. Kita kurang konsen waktu meminta permintaan tersebut. Kita hanya baca begitu saja, ya, karena sudah saking hafalnya lewat begitu saja. Padahal tatkala kita mulai, kita Al-Fatihah buat intinya buat apa sih? Untuk minta. Semua yang di awal itu muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua tawassulat, bertawassul dengan memuji Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, bertawassul dengan Allah penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Tujuannya apa? Untuk minta. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi intisari dari Al-Fatihah tujuannya apa? Itu intinya. Minta kepada Allah. Semua awal ayat hanyalah muqaddimah untuk menguatkan kita agar kita fokus menuju pada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masalahnya, dan ini doa terbaik, doa terbaik. Saking terbaiknya, makanya kita wajib membacanya 17 kali dalam sehari. Tetapi masalahnya kita sering baca dalam kondisi lalai. Bilang ihdinas siratal mustaqim, entah pikiran kemana, nggak tahu. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, kalau kami belum lurus, tunjukkanlah. Ya Allah, kalau kami sudah lurus, kokohkanlah. Ya Allah, kalau kami sudah lurus, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum kami tidak ketahui. Makanya meminta ihdinas siratal mustaqim mengandung beberapa makna. Pertama, kalau kita belum lurus, luruskanlah ya Allah. Yang kedua, kalau kita sudah lurus, ya Allah, kokohkanlah. Dan kalau kita sudah lurus dan kokoh, tambahkanlah. Karena masih banyak jalan-jalan kebaikan yang belum kita ketahui, tunjukkanlah kepada kami. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Sayangnya 1000 sayang betapa sering kita baca, kita dalam kondisi lalai. Bayangkan kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sambil kita hadirkan betapa sulitnya kita di luar sana, betapa banyak haram yang kita lihat, betapa banyak godaan harta yang haram di samping kanan kiri kita, betapa banyak godaan membuat kita mudah berkomentar, mudah untuk kita bergibah, mudah untuk kita menuduh yang tidak-tidak, berkata-kata kotor. Kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita serapi benar-benar, insyaallah Allah akan kabulkan. Cuma kenyataannya kita baca seperti angin berhembus begitu saja tanpa kita perhatikan. Ini yang pertama, doa. Di antara doa yang harus sering kita baca, doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya minta antum benar-benar baca dengan benar-benar menghayati. Percuma kita baca tidak kita hayati. Tatkala sujud benar-benar antum minta, ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas jalan yang lurus. Ya Allah, aku tidak tahu kapan aku meninggal dunia, ya Allah. Aku tidak ingin meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kita enggak tahu. Tidak ada yang bisa menjamin kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Godaan banyak, betapa banyak orang berubah, betapa banyak orang menyimpang. Tadinya rajin ke masjid, tiba-tiba enggak ke masjid. Tadinya bekerja dengan harta yang halal, kemudian menjadi harta yang haram. Banyak orang bisa berubah. Kita rindu, kita bahagia lihat orang, subhanallah, bukan orang itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Orang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, balik, meninggal dunia, subhanallah. Habis sholat, meninggal dunia. Luar biasa, nikmat. Siapa yang bisa jamin dia bisa meninggal seperti itu? Gak ada yang bisa jamin. Makanya waktu kita berdoa, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, aku ingin istiqomah. Betapa sering aku melenceng, ya Allah. Jadi yang paling penting adalah doa. Kalau Allah tidak bikin kita istiqomah, enggak mampu kita istiqomah, ya. Enggak mungkin kita sabar untuk bisa menghindarkan, sabar untuk menjalankan ketaatan, enggak mungkin. Enggak mungkin kita sabar untuk bisa meninggalkan maksiat kalau Allah tidak sabarkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasbir, ya, wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi kata Allah kepada Nabi, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau bisa condong kepada mereka sedikit kepada mereka. Maka tidak mungkin anda pede dengan iman anda. Oh, saya beriman, saya penuntut ilmu, saya istiqomah. Jangan harap. Kalau anda tidak berdoa, kalau Allah tidak kasih istiqomah anda tidak bakalan istiqomah. Ya akhi, kalau kita dengar cerita, sedih kita kadang. Kasus-kasus bukan terjadi kepada orang awam. Ada penuntut ilmu, kemudian ngajar, kemudian terjadi
zina sama muridnya. Waliyadzubillah, ini terjadi. Setan tahu bagaimana cara menggoda. Meskipun Anda berjenggot, meskipun si ukhti bercadar, kalau setan mau menggoda bisa. Dan itu terjadi, kasus terjadi. Saya bukan bicara kasus tentang orang yang baru hijrah, tidak, yang sudah lama hijrah. Yang dulu waktu orang lagi banyak maksiat, dia istiqomah luar biasa. Ternyata dia tidak bisa istiqomah terus. Di ujung kehidupannya dia malah apa? Menyimpang. Jangan pernah pede dengan iman kita, jangan pernah pede. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar dihindarkan dari godaan wanita. Kata Nabi Yusuf, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk pelaku maksiat, orang-orang jahil. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, tidak pede dengan iman yang dia miliki. Maka antum jangan pede dengan iman ente, jangan pede dengan ilmu ente. Kalau setan sudah menggoda, ya, oh tenang, saya tidak terpengaruh dengan cewek. Iya, cewek satu, begitu muncul cantik, ini selera saya banget ini, sudah, setan mulai menggoda macam-macam. Ente tidur pun setan kasih ente mimpi sama cewek tersebut. Sudah. Maka jangan pernah pede dengan iman Anda. Kalau Allah tidak menolong, Anda tidak bisa istiqomah, mustahil. Maka kalau mau istiqomah, jalan yang terbaik, merengek, nangis, minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah di jalan yang tersebarnya syahwat, tersebarnya syubhat. Banyak sekali. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara pondasi untuk istiqomah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Karena ilmu adalah zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut zikir, maksudnya adalah ilmu. Allah juga berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya ilmu. Jadi di antara makna zikir adalah ilmu. Nah, kalau kita sering ikut pengajian mengingatkan kita, kemudian tentang iman, tentang hari akhirat, ini membantu kita tersibukkan dengan yang bermanfaat. Kapan seorang terjerumus dalam kemaksiatan tatkala dia tidak tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat? Kita al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu qata'aka. Pedang, waktu seperti pedang, kalau kau tidak memotongnya dia akan motong engkau. Maksudnya gunakanlah waktu tersebut pada perkara yang bermanfaat. Kalau tidak, kau dipotong oleh waktu tersebut. Kalau kau tidak sibukkan diri pada bermanfaat, kau akan tersibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Dari yang tidak bermanfaat menuju kepada kemaksiatan. Dan itu pasti. Coba, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain? Udah nonton TV. Nonton TV, sinetron kurang bagus, ganti film box office ya. Ya. Kurang ganti Hollywood ya. Bosan India. Bosan drama Korea. Maksiat itu isinya. Mulai lihat ini, mulai lihat ghibah, mulai lihat namimah, lihat aurat wanita terbuka, lihat sudah jadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa. Saking seringnya kita melihat maksiat sampai kita tidak istighfar untuk hal tersebut karena sudah saking biasanya. Mungkin kita baru beristighfar kalau kita mukul orang baru astagfirullah, kita ngambil barang orang baru astagfirullah, kita maki orang tua baru astagfirullah. Tapi lihat wanita terbuka aurat sudah enggak perlu istighfar lagi karena saking biasanya. Lihat pembawa berita terbuka auratnya, enggak ada astagfirullah, enggak ada. Nonton serius, berita, nonton. Enggak ada istighfar, enggak ada. Karena kita enggak merasa itu dosa, sudah saking biasanya. Jadi itu kenyataan. Saking biasanya. Karenanya sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibuk menuntut ilmu, murajaah, ingat lagi apa pelajarannya. Dari masjid ke masjid yang lain, kerja, sibuk kerja. Apa kerja, habis kerja ada waktu zikir kepada Allah, zikir, menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu Allah kasih kebahagiaan. Dia ingin tahu, tambah ilmu, tambah iman. Di antara hal yang buat seorang istiqamah adalah menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang bantu untuk orang istiqamah, dakwahkan ilmu tersebut. Dakwahkan ilmu tersebut. Makanya di antara orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu
wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sungguhnya manusia merugi kecuali seorang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Orang ini yang baru sempurna imannya, yang selamat dari seluruh kerugian. Kalau dia tidak memenuhi 4 perkara ini, dia masih terjebak dalam kerugian. Yaitu illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati, di antaranya dakwah, saling menasihati. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau dia melakukan 4 ini, baru dia bebas dari kerugian. Mau tidak mau, maka harus berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Siapa? Aku dan orang-orang mengikutiku. Aku dan para sahabatku, aku dan orang yang mengikutiku. Kata para ulama, pengikut sejati Nabi Muhammad SAW harus menyerukan ajaran Rasulullah SAW. Maka berusaha antum masuk dalam rel dakwah. Dan masuk dalam rel dakwah bukan berarti antum jadi pembicaranya, bukan. Ya, masih bahlul sudah apa? Ceramah. Baru hijrah sudah ceramah. Baru kemarin joget sekarang jadi penceramah. Baru kemarin terbuka auratnya, musik-musikan, sekarang jadi penceramah. Enggak. Antum hijrah masuk dalam rel dakwah tidak mesti jadi penceramahnya. Yang penting mendukung dakwah tersebut. Sibukan gimana dakwah di sana, bagaimana kondisi, bagaimana pengajian di sana, apa materinya. Nimbrung dalam rel dakwah. Kalau antum masuk dalam rel dakwah, antum bersyukur kepada Allah. Makanya waktu materi yang akan saya sampaikan adalah istiqomah dalam beribadah dan berdakwah, saya katakan justru dakwah itu adalah sarana untuk istiqomah. Dakwah itu sarana untuk istiqomah. Ya. Saya sebagai dai, kalau saya dakwah, saya kan mengingatkan diri saya sendiri. Yang paling utama saya ingatkan diri saya sendiri. Baru antum dan ikhwan dan akhwat. Yang paling pertama saya ingatkan diri saya sendiri, saya ingatkan agar saya bisa istiqamah. Ya. Jadi itu ciri orang-orang beriman. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang beriman yang mereka saling berwasiat dalam kesabaran berdakwah. Ya. Ikhwan, sedikit saya ingatkan bahwasanya dakwah itulah ibadah yang sangat mulia. Dakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya dia merupakan pekerjaan para anbiya, para nabi seluruhnya. Tugas mereka sama, yaitu menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah." Dan perkataan siapa yang lebih indah dari perkataan seorang yang menyeru kepada Allah. Dia mengingatkan manusia kepada Allah, mengingatkan manusia kepada hari akhirat, mengingatkan manusia bahwasanya dunia ini fana, mengingatkan manusia dengan hati-hati dengan maksiat, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya, itu perkataan yang paling indah kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia terlalaikan, bergelimang dengan hal-hal yang menggodanya sehingga dia lalai dengan hari akhirat, dia lalai dia bakalan meninggal dunia. Ada orang mengingatkan, ya, ada orang mengingatkan. Ya. Maka itu pekerjaan yang paling mulia. Mereka lah para pewaris para nabi, ya. Oleh karenanya kalau kita bisa masuk dalam rel tersebut, masuklah. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak masuk dalam rel dakwah, tidak jadi masalah, Allah akan pilih orang-orang lain yang menggantikan Anda. Kalau Anda masuk dalam rel dakwah, Anda jangan merasa mentang-mentang saya enggak. Anda bersyukur kepada Allah masih disibukkan untuk masuk dalam rel dakwah. Apakah sebagai dai-nya, apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai yang mengatur pengajiannya, apakah sebagai ya DKM-nya. Pokoknya saya sibuk dengan dakwah. Ini adalah seruan yang terbaik yang kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan." Dan siapakah perkataan yang lebih indah daripada orang yang menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan dakwah adalah jihad. Jihad dalam Islam ada dua. Ada jihad bil lisan, ada jihad bis sinan. Jihad dengan lisan, jihad dengan pedang.
Mungkin kita tidak bersempatan berjihad dengan pedang, tapi kita bisa berjihad dengan lisan. Ya, bikin dakwah, pengajian, menyebarkan ilmu, itu jihad untuk tersebarnya Islam, untuk mengokohkan Islam. Masih banyak orang jahil, masih banyak orang enggak ngerti, masih banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Masih banyak duat ila abwabi jahannam, kata Nabi SAW, dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Masih banyak orang-orang liberal, masih banyak orang Syiah, masih banyak orang yang menyuruh kepada kesyirikan. Masih banyak ateis, masih banyak musyrikin. Dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang luar biasa ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Muhammad, berjihadlah melawan mereka bihi, dengan Al-Qur'an, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah menyatakan jihad membantah ahlu syirik dengan Al-Quran merupakan jihad yang besar. Dan waktu itu di fase Mekah, Nabi belum berjihad dengan pedang. Nabi masih berjihad dengan ilmu, dengan dalil, dengan bantahan, dengan argumentasi, membantah mereka. Allah namakan dengan jihad dan kabira, jihad yang besar. Maka di antara hal yang bantu kita untuk istiqamah, kita masuk dalam rel dakwah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali hanya kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul ilm, atau atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, seorang yang Allah kasih dia ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkannya. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Yang kedua, orang yang Allah kasih dia harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, dan dia menghabiskan hartanya di jalan kebaikan. Maka kalau seorang bisa berdakwah dengan ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, dia berdakwah dengan harta. Dia tidak bisa berjihad dengan ilmu, dia berjihad dengan apa? Harta. Antum kalau ada urusan dakwah butuh biaya, ente lihat bagaimana programnya benar, manfaat, jangan ragu-ragu untuk keluarkan dana. Apakah dalam rangka mengajarkan TPA, apakah mengajarkan tahsin, apakah mengajarkan ilmu fikih, ilmu akidah, antum keluarkan biaya. Ikut serta dan ikut nimbrung dalam kegiatan tersebut, itu di antara sarana untuk membuat antum istiqamah. Karena dengan demikian antum mengingatkan diri antum, ingatkan orang lain yang mendengar pengajian tersebut ya. Jadi ini membantu seorang untuk istiqamah. Tentu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang dapat hidayah, dapat petunjuk, antum juga dapat pahala. Bikin pengajian ternyata orang-orang dapat hidayah, ada suatu ilmu dia tidak tahu, akhirnya dia amalkan. Semua panitia dapat pahala. Semua panitia dapat pahala. Ya, baik yang menyampaikan, baik yang di belakang layar, insyaallah semuanya dapat pahala. Maka ya, ini dakwah membantu seorang untuk istiqamah, dan dakwah juga butuh keistiqomahan. Dakwah butuh keistiqomahan ya. Kalau antum dipanggil oleh Allah jadi pejuang dakwah, antum bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang yang tidak mau jadi pejuang dakwah. Betapa banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri, ngapain mikir masyarakat. Tidak, antum dibukakan hati oleh Allah. Saya ingin pikir bagaimana dakwah berkembang di kampung saya. Saya harus jadi pionir. Ya, saya harus yang membuka, berusaha. Bagaimana caranya? Ya, agar dakwah bisa berjalan. Ternyata di kampung ada 5-6 orang kenal sunnah, masya Allah. Antum dapat pahala yang terus mengalir jariah, setelah antum meninggal pahala terus mengalir. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang dakwah menjadi terhalangi ya, atau seorang putus di tengah jalan karena niatnya yang kurang beres, karena niatnya yang kurang ikhlas. Saya sering sampaikan bahwasanya dakwah merupakan ajang, terkadang ajang untuk riya ya. Sebagaimana seorang dai pembicara bisa terkena penyakit riya, demikian juga orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah. Apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai DKM-nya, terkadang bangga-banggaan dengan masjidnya, dengan kepanitiaan, maka seorang dia pun jadi apapun, jadi pembicaranya atau jadi donaturnya atau menjadi DKM-nya, panitia kajiannya atau menjadi tukang parkirnya, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dia tidak ikhlas, bisa di tengah jalan dia mutung tiba-tiba. Itu tanda dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, harusnya dia jalan terus, apapun rintangan, halangan, dia terus jalan. Saya ingin dia sedang berdakwah. Apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai apanya, pokoknya saya masuk dalam rel dakwah. Ini rel kereta kemuliaan, kereta dakwah.
Karena kalau antum tidak mau, Allah akan ganti dengan yang lainnya. Enggak ada masalah, masih banyak. Allah kasih hidayah, Allah suruh mereka masuk dalam rel dakwah. Lihat sekarang alhamdulillah, sunnah tersebar di mana-mana. Di Nusantara. Siapa yang berjuang? Ada orang-orang berjuang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Yang mereka telah mengorbankan harta mereka. Saya pernah ketemu orang, ketemu saya, Ustaz, saya ini, ya, saya ngobrol-ngobrol. Saya 50 kalau dapat harta 50% buat keluarga, 50% buat dakwah. Dia bagi dua langsung, 50% buat apa? Dakwah. Antum nggak mungkin nggak ada yang kenal, tapi saya kenal. Ya, dia benar-benar berjuang, ya. Ya. Ada orang-orang hebat zaman dahulu. Sekarang alhamdulillah kita bisa menerima, merasakan ya, bagaimana perjuangan mereka. Tapi maksud saya, jangan putus di tengah jalan. Di antara hal yang memudahkan kita seorang putus di tengah jalan karena niatnya tidak beres. Niatnya tidak beres, maka ini peringatan bagi panitia, ya, bagi DKM, bagi ustadznya sendiri yang ngomong, ya. Niat harus lurus. Kalau nggak lurus, suatu saat kita akan mutung di tengah jalan, ya. Taib. Di antara hal yang membantu seorang untuk istiqomah adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Ini benar-benar harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena Nabi melarang kita sembarang berteman. Nabi larang kita sembarang berteman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali orang beriman. Nabi tidak boleh kita berteman sembarangan, nggak boleh. Kalau sekedar kenal oke. Tapi jadi teman jalan, teman diskusi, teman kegiatan nggak boleh. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Tidak boleh kau beriman kecuali seorang yang mukmin. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama temannya. Hendaknya seorang melihat siapa yang dia jadikan teman. Ini dalil tidak boleh seorang sembarang berteman. Jangan mengatakan, ya saya punya teman banyak. Enggak usah. Enggak usah teman banyak, bikin pusing, ya. Ya. Cari teman yang baik, yang beriman, yang membantu engkau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang membantu engkau untuk mengingat akhirat. Bukan sembarang kita jadikan teman. Baik ikhwan maupun akhwat, ibu-ibu juga tidak boleh sembarang berteman. Kalau berteman dengan orang-orang yang hanya mengingatkan dunia, ngomongnya ketemu dunia terus, ini orang tidak beriman, otaknya dunia isinya. Ketemu ibu-ibu otaknya ternyata tas, sepatu, apalagi jam tangan, mall sini, mall sana, ya. Jalan-jalan salah jalan, itu pembicaraan itu aja pembicaranya. Sudah, jangan berteman dengan orang ini. Ini orang ini hanya membuat kita lalai. Pembicaranya di Bali, di Eropa, di Australia, ya. Di Papua mungkin. Di mana ngomongnya daerah-daerah wisata aja omongannya. Ya kalau mau liburan ngomong gitu, tapi tiap hari ngomongnya gitu. Nanti habis itu ngomong tas ini, merek ini, KW1, KW7, ngomongnya itu aja. Ya. Yang di-share juga gitu-gitu, dunia terus. Kita ini enggak punya teman dunia, tidak punya teman urusan dunia, kita pun suka dengan dunia. Apalagi punya teman yang mengingatkan kita tentang apa? Dunia. Maka jangan cari teman yang seperti, cari teman yang buat kita ingat akhirat. Cari teman, kalau kita berteman dengan dia, iman kita naik, level iman kita merasa naik. Cari teman yang buat kita semangat untuk bersedekah. Bukan teman yang membuat kita lalai. Karena Nabi larang kita berteman dengan sembarangan. Makanya saya sering bilang, kalau ingin tahu teman kita yang baik, ya sudah, coba kita bergaul dengan dia sehari dua hari. Tambah ke iman kita. Kalau tambah iman kita berarti teman itu benar. Sudah, kita bergaul sama dia. Tapi kalau kita bergaul sehari, dua hari, tiga hari, ternyata kok iman saya semakin merosot, blokir aja, nggak usah berteman lagi dengan dia. Kenapa? Ketemu gibah isinya, ketemu menjelekkan orang lain, ketemu sombong dan angkuh, ketemu merendahkan orang lain, ya. Ketemu namimah, gibah, sukhriyah, menghina. Udahlah, tidak usah berteman lagi dengan dia. Bapak juga dengan demikian. Ketemu orang bicaranya si fulan gini, gibah di kalangan bapak-bapak ada, di kalangan ibu-ibu ada, tapi di ibu-ibu lebih banyak biasanya. Cuma bapak juga ada gibahnya. Gimana si fulan? Gibahin. Gimana si fulan? Gibah. Subhanallah. Sudahlah, jangan berteman dengan orang seperti ini. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat bagaimana para salaf, seperti perkataan Imam Bukhari, ya, dia mengatakan, aku berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala wala yuhasibuni iktabtu ahadan. Kata Al-Imam Al-Bukhari, saya ingin meninggal bertemu dengan Allah dan Allah tidak menghisapku aku pernah menggibah seorang pun.
Siapa yang mampu seperti Imam Al-Bukhari? Tidak pernah menggibah seorang pun. Kita sekarang gibah sudah biasa, hal biasa, jadi pembicaraan tiap hari. Tidak ada gairah, ada orang gibah depan kita, kita biarin saja, bahkan kita ikut nimbrung. Gimana mau ke istiqomah? Sementara lisan tidak bisa kita jaga. Oleh karenanya hati-hati. Hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin istiqomah cari teman yang benar, karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Kata pepatah as-sahibu sahib, teman itu menggeret. Kalau dia baik, dia akan menggeret kita kepada kebaikan. Kalau dia buruk, dia akan menggeret kita kepada keburukan. Enggak usah pekewuh untuk lift dari grup, enggak usah pekewuh. Ini grup isinya ghibah namimah, left aja, jangan ragu-ragu. Ini grup isinya bertengkar, bikin hati jengkel, left, jangan ragu-ragu, enggak ada masalah. Kenapa Nabi yang larang kita berteman dengan orang buruk? Ini buruk, ini bikin rusak hati saya, left, enggak usah malu-malu. Sebelum left, kasih kata-kata mutiara. Assalamualaikum, gini-gini, alhamdulillah, semoga grup ini berkah, meskipun begini, semoga, terus assalamualaikum, selesai. Sudah. Kalau antum enggak berani nasihati, keluar baik-baik, yang penting keluar. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk keluar dari grup. Mau dimasukkan grup ini, kalau saya lihat kurang bermanfaat, saya left. Assalamualaikum. Hidup tentram, hidup apa? Tenang, saya bisa fokus yang bermanfaat. Ya. Teman-teman kumpul-kumpul, tidak bermanfaat, saya tinggalkan, tidak mau. Ya sekedarnya senyum, besok saya nggak mau ketemu lagi. Ya akhi, kita ini hidup, ya. Waktu kita terbatas. Kalau kita sembarang berteman, dia bisa merubah cara berpikir kita. Tadinya pikiran kita baik jadi buruk. Tadinya pikiran kita akhirat jadi tenggelam dengan dunia, pikiran semua dunia. Pesan Grab Bike Hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kampus, ke kantor, kemana-mana paling hemat. Mulai 5.000 plus ekstra cashback. Jadi teman yang tidak bermanfaat tinggalkan, karena keistiqomahan kita. Yang berikutnya, tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu kalau ingin istiqomah, benar-benar latihan jaga lisan. Jangan sembarang mengucapkan apapun kecuali sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Ya. Seperti kata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala. Ya, dia mengatakan, "Ma takallamtu bi syai'in illa wa qad a'dadtu lahu jawaban 'inda Allah." Atau kama qala. Dia mengatakan, aku tidak mengucapkan satu perkataan pun kecuali saya sudah siapkan jawabannya seandainya Allah tanya saya tentang perkataan tersebut. Jangan asal ngomong. Kau ngomong ini bakal ditanya, sudah bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab ngomong aja, enggak ada masalah. Saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana si fulan? Saya bilang dia pendusta. Saya ngomong dia pendusta, saya sudah harus siapkan jawaban karena Allah akan menghisap saya dengan tuduhan tersebut. Saya bilang dia pendusta dan saya berani dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antum demikian kalau mau bicara, pikir apa yang antum ucapkan, apa yang antum tuliskan, komentar, antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak sembarang ngomong. Kenapa? Kalau orang tidak bisa menjaga lisannya, susah dia istiqomah. Kata Nabi SAW, lan yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa lan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Ternyata lisan punya pengaruh terhadap istiqomah seseorang. Zaman sekarang ini zaman orang suka komentar, zaman orang suka menulis status, zaman orang bikin macam-macam, cari perhatian dengan menulis sesuatu, dengan bicara sesuatu. Bukan saatnya lagi, ikhwan. Sekarang kita sibuk dengan yang bermanfaat bagi kita. Umur kita tidak panjang. Ya ada orang cari uang dengan seperti itu, ya bikin pernyataan aneh-aneh, pokoknya bikin buat viral supaya orang semua perhatian sama dia. Ente nggak usah gitu-gitulah ya. Ente bukan YouTuber, bukan. Kalau YouTuber memang harus bikin yang aneh-aneh supaya apa? Dilihat oleh orang, supaya banyak viewersnya. Jadi hati-hati. Sebelum ente tulis komentar, sebelum ente bikin status, pikir dulu. Ngomong sama kawan, pikir dulu, hati-hati.
Kalau saya ngomong ini, statement saya ini, saya punya jawabannya, silakan ucapkan. Kalau tidak, jangan. Karena kalau seorang sudah asal ngomong, tidak dia pikirkan, akhirnya dia tidak bakalan istiqomah. Tadi Nabi mengatakan, lan yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, tidak akan istiqomah iman seorang sampai hatinya istiqomah. Walan yastaqima qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya istiqomah hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya istiqomah. Jangan sedikit-sedikit kemudian curhat di mana? Di medsos. Ya. Kadang-kadang saya sedih lihat sebagian seperti itu. Ya. Curhat di medsos, ya. Mengeluh di medsos atau menceritakan kejelekan orang yang di medsos. Dia susah menjaga lisannya. Terkadang sibuk dengan perdebatan, ribut di perdebatan. Tidak usah ya akhi, antum buang-buang waktu, jaga lisan antum. Ya, jaga lisan antum. Kalau antum tidak menjaga lisan antum, maka antum akan mudah untuk tidak istiqomah. Inilah para hadirin dan hadirat sebagian poin-poin yang harus kita perhatikan agar kita bisa istiqomah. Saya ulangi, itu jangan lupa berdoa, ini yang sangat penting ya. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, minta kepada Allah agar istiqomah, agar meninggal dalam kondisi husnul khitam, dalam husnul khatimah ya. Kemudian tadi di antaranya cari teman jangan sembarangan, teman itu sangat berpengaruh. Kemudian nuntut ilmu, jangan lupa harus ada kegiatan. Setiap pekan saya nuntut ilmu. Cari buku yang kita bisa sibuk di situ. Misalnya kita akidah ya, kita benar-benar perhatikan, kita catat di rumah, ulang kembali, kita murajaah sehingga kita sibuk dengan ilmu. Atau antum belajar fikih, antum bikin di rumah, bikin bagan, tulis lagi. Antum salin tadi waktu lagi pengajian, tulisnya cepat-cepat, pulang ke rumah disusun rapi. Ini sudah, ini ente sibuk dengan ente tulis ulangi, dapat pahala ya. Dapat pahala. Seperti itu. Ya. Lakukan itu semua agar kita bisa istiqomah. Kalau ternyata kita sudah berusaha, ternyata kita tidak istiqomah, kita bermaksiat, jangan khawatir, kita bisa taubat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah, maka istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kenapa Allah menyebutkan istighfar setelah istiqomah? Kata para ulama, karena tidak mungkin seorang istiqomah terus. Suatu saat dia pasti menyimpang ke kanan, suatu saat dia menyimpang yang ke kiri. Tetapi selama itu bukan yang mendominasi. Selama yang mendominasi adalah ketaatan, terkadang dia berbuat maksiat, itu wajar. Yang tugas dia tatkala bermaksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah dan istighfarlah. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Nabi berkata, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Apakah dia mampu? Kapan dan dimanapun berada? Dia berusaha, tapi bagaimanapun dia maksimal, dia pasti tergelincir. Makanya kata Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Karena Nabi kasih isyarat, tidak mungkin seorang istiqomah terus, suatu saat dia akan tergelincir. Antum bagaimanapun berusaha menundukkan pandangan, suatu saat tergelincir. Oh, tergelincir bagaimana? Jangan tergelincir kemudian dibiarkan begitu saja. Segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, lagi buka HP, masya Allah, astagfirullah, sudah. Jangan langsung dibesarin, di zoom. Astagfirullah, pindah, loncat ke atas. Ya akhi, siapa yang mau selamat? Saya tidak bisa selamat ya akhi. Saya tidak bisa selamat. Mulai buka Instagram aja sudah macam-macam, iklannya sana sini udah. Buka YouTube, ceramah di bawahnya terkadang macam-macam. Ya. Buka ceramah ustaz, sebelahnya cewek. Bagaimana? Kalau kita nggak istighfar, gimana? Istighfar, kalau ente salah segera astagfirullah, astagfirullah. Selalu menganggap dosa adalah suatu dosa, jangan pernah meremehkan. Kapan anda meremehkan sudah? Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau terus-terusan. Karena kita menganggap sepele, ghibah, kita enggak pernah merasa itu dosa, kita ngomong sana ngomong sini tanpa terkendali. Tatkala kita melihat sesuatu yang haram tidak kita anggap satu dosa, tidak terkendali, artinya kita melihat apa saja biasa. Ya. Mulai bertahap dari melihat mungkin paha wanita biasa, kemudian akhirnya melihat buah dadanya biasa, akhirnya telanjang pun jadi biasa dilihat. Hal yang biasa karena sudah biasa. Hati kita sudah hitam. Oleh karena jangan pernah menganggap sesuatu yang
suatu yang dosa dianggap biasa. Pokoknya kita berdosa, astagfirullah, astagfirullah. Nabi yang suruh, Allah yang suruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomah dan istighfar. Karena itu solusi satu-satunya agar kita bisa tetap istiqomah. Kalau kita jalan melenceng, astagfirullah, kembali lagi. Kita melenceng, Rabbi ghfirli wa tub ilaihi, kembali lagi. Seperti itu.